Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan desain produk dan perancangan, dan saya mengambil judul pemodelan dan analisis kekuatan struktur velg mobil yang dikonversi sebagai velg sepeda motor. Di sini saya mengambil penelitian ini mengkaji perilaku struktural velg sepeda motor dari empat jenis material. Material baja, aluminium, magnesium, dan serat karbon. Menggunakan metode Finite Element Analysis FEA berbasis perangkat lunak SolidWorks dengan mengadaptasi pendekatan Nest et al. 2002 ke dalam konteks kendaraan roda 2, penelitian ini menjawab pertanyaan mendasar: material manakah yang paling aman digunakan sebagai velg motor ditinjau dari faktor keamanannya secara statik. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Andre Kurniawan STMT. Ya, sebelumnya saya belum pernah kenal diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Setiawan dengan NIM 23338090 dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Untuk latar belakang dan rumusan masalah, velg, velg adalah komponen yang sering diabaikan padahal perannya sangat krusial. Velg menopang seluruh beban kendaraan, meneruskan gaya dari sistem penggerak ke jalan, dan menghubungkan ban dengan suspensi. Kondisi velg secara langsung mempengaruhi keselamatan pengendara di jalan nyata. Velg menanggung beban statis, gaya lateral saat berbelok, beban kejutan dari lubang jalan, dan tekanan ban yang bekerja berulang jutaan kali sepanjang umur kendaraan. Material dan tantangan bobot. Baja murah dan mudah diperbaiki, namun berat. Bobot berlebih pada sprang mass membuat motor sulit dikendalikan. Insinyur mulai beralih ke aluminium, magnesium, hingga serat karbon. Disnes et al. 2022 menganalisis faktor keamanan velg mobil dari empat material menggunakan FEA di SolidWorks. Hasilnya mengejutkan. Hanya serat karbon yang aman, FOS 10,42, sementara baja 0,98, aluminium 0,67, dan magnesium 0,54 berada di bawah nilai 1. Di penelitian ini ada celahnya. Velg motor dan mobil berbeda bukan hanya dari ukuran. Motor hanya dua roda, bobot total lebih kecil, dan geometri velg berbeda sehingga distribusi tegangannya tidak sama. Hasil penelitian velg mobil tidak bisa langsung diterapkan untuk motor. Perlu analisis tersendiri dengan parameter yang disesuaikan. Penelitian ini mengadaptasi pendekatan Disnes et al. 2022 untuk konteks velg sepeda motor. Rumusan masalah pertama, distribusi tegangan dan deformasi. Bagaimana distribusi tegangan dan deformasi terjadi pada velg motor dari berbagai material saat menerima pembebanan statik. Yang kedua, ada faktor keamanan per material. Beberapa nilai faktor keamanan velg motor untuk masing-masing material baja, aluminium, magnesium, dan serat karbon berdasarkan simulasi FEA material M, material mana yang paling sesuai digunakan jika dilihat dari faktor keamanannya dalam kondisi statik. Untuk tujuan penelitian dan manfaat, tujuan penelitian pertama membuat model 3D velg sepeda motor SolidWorks berdasarkan gambar teknik yang tersedia, yaitu dari velg mobil yang dikonversikan menjadi velg sepeda motor. Yang kedua, menjalankan simulasi pembebanan statik dengan metode FEA pada model velg yang material yang dipilih. Yang dipilih itu aluminium, aluminium steel 60636T. Yang ketiga, menghitung dan membandingkan faktor keamanan masing-masing material berdasarkan hasil simulasi. Yang keempat, merekomendasikan material yang paling layak untuk velg motor berdasarkan temuan analisis. Manfaat penelitian pertama, manfaat penelitian akademis, menambah referensi
tentang penerapan FEA pada komponen otomotif, khususnya kendaraan roda dua, yang selama ini kurang mendapat perhatian dibanding mobil. Untuk industri menjadi bahan pertimbangan bagi produsen velg motor dalam memilih material tidak hanya ringan dan estetik, tetapi juga aman secara struktural. Yang tiga, praktis. Simulasi numerik menjadi alternatif lebih efisien dibanding pengujian fisik yang membutuhkan biaya dan waktu jauh lebih besar. Mekanika bahan, velg motor, dan persyaratan desain. Mekanika bahan dan analisis tegangan. Mekanika bahan mempelajari bagaimana material berdeformasi dan mengalami kegagalan saat menerima beban. Tegangan atau stres didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, yaitu Newton per milimeter kubik atau MPa. Yang kedua dari tegangan strain adalah perubahan dimensi relatif akibat tegangan hubungan kedua. Dimensi relatif akibat tegangan. Hubungan keduanya pada material elastis linear dinyatakan melalui hukum Hooke dengan konstanta modulus elastisitas IO E. Rasio Poisson per NU menggambarkan perbandingan tegangan lateral lateral terhadap aksial kurung 0 sampai 0,5. Untuk analisis komponen seperti velg digunakan kriteria kegagalan von Mises. Material mulai gagal ketika tegangan von Mises mencapai yield strength. Velg sepeda motor berfungsi dan komponen. Velg sepeda motor berfungsi sebagai elemen struktural sekaligus penghubung antara ban dan sistem penggerak. Menyebutnya komponen transfer kritis. 5 fungsi utamanya: pertama, meneruskan torsi penggerak atau pengiriman; yang kedua, menopang bobot kendaraan; ketiga, membuang panas pengiriman; yang keempat, menyerap guncangan jalan; dan yang kelima, menyimpan energi potensial. Secara struktural, terdiri dari lingkaran tempat ban bertumpu, spoke disc atau penghubung ke hook, dan hook itu terhubung ke poros. Komponen pendukung itu lead seat, flange, dan hub. Untuk ukurannya 12 inci, paling umum pada motor sport. Geometri ketebalan dinding, bentuk, dan jumlah spok sangat berpengaruh pada distribusi tegangan. Gear rantai atau chain drive, persyaratan dan persyaratan desain velg. Gear rantai mentransmisikan daya dengan efisiensi 96-98%. Tanpa slip, cocok untuk jarak menengah dan beban berat. Namun, memerlukan pelumasan rutin, penyesuaian tegangan berkala, dan rentan terhadap perpanjangan rantai akibat keusan serta kebisingan pada putaran tinggi. Menganalisis menganalisis FEA pada roda gigi dengan torsi 179,33 Nm menggunakan sprocket dan rantai menunjukkan bahwa pemilihan material dan geometri sangat berpengaruh pada distribusi tegangan. 4 persyaratan desain velg: 1, kekakuan struktural; 2, kekakuan statik; dan ketiga ketahanan fatik; keempat, kekuatan impact. Keempatnya saling tarik menarik. Material kuat biasanya berat, material ringan kadang kurang ulet. Terus selanjutnya material aluminium yang digunakan 6063 strip T6 dan metode finance element analysis. Spesifik material aluminium 6063 T6. Material yang digunakan dalam simulasi ini adalah aluminium alloy 6063 T6, dipilih dari library bawaan SolidWorks. Simulasi model tipe material adalah linear elastic isotropik dengan kriteria kegagalan von Mises stress. Mass density yaitu 2,
7.000 kilogram per meter kubik jauh lebih ringan dibanding baja. Itu 7,8 ribu kilogram per meter kubik. Jadikan aluminium pilihan ideal untuk velg yield strength 250 MPa menjadi acuan utama evaluasi keamanan simulasi. Metode FEA dan faktor keamanan. Finite Element Analysis mengkurung FEA adalah metode numerik yang memecah geometri rumit menjadi ribuan elemen kecil. Finite element masing-masing memiliki persamaan matematika menghubungkan tegangan, peregangan, dan perpindahan. Hasilnya berupa peta distribusi tegangan, grafik deformasi, dan nilai faktor keamanan. Akurasi bergantung pada kerapatan mesh, ketepatan, kondisi batas, dan akurasi data material. Desnes et al. 2022. Faktor keamanan kurung S dihitung dengan rumus S sama dengan sigma per sigma T, di mana sigma adalah tegangan kriteria dan sigma T adalah tegangan yang bekerja jika S lebih besar, S lebih kecil dari satu. Komponen aman S sama dengan satu, berarti tepat di ambang batas. S lebih besar dari satu, berarti komponen tidak mampu menahan beban. Untuk komponen struktural otomotif, statik nilai minimum hingga 1,5 hingga 2,0 umumnya dijadikan acuan. SolidWorks dipilih karena mengintegrasikan pemodelan 3D parametrik dan analisis elemen hingga dalam satu platform konsisten dengan metodologi Disnes et al. 2022. Penelitian terdahulu dan metodologi penelitian. Di sini saya mengambil referensi dari Disnes et al. Yaitu analisis velg mobil 2,850 kg, tekanan ban 2,4 bar, dimensi 1,195 per 45, ring 17, 4 material, hanya serat karbon yang aman. Fos yaitu 10,42, baja 0,98, aluminium 0,67, dan magnesium 0,54. Untuk Hanuday et al. 2021 fokus pada aspek kelelan velg aluminium kendaraan penumpang pada dua tingkat beban berbeda. Velg aluminium terbukti memiliki umur fatik yang memadai. Untuk Agrawal et al. 2021 menguji 8 material termasuk Kevlar, fiberglass, basalt fiber menggunakan SolidWorks, ANSYS mengevaluasi tegangan ekuivalen, regangan, dan total deformasi. Penelitian ini 2026. Analisis FA flag motor 12 inci, masa total 250 kg, tekanan ban 2,4 bar, 4 material, satu material. Celah analisis khusus flag motor dengan parameter kendaraan roda 2. Jenis dan desain penelitian. Penelitian komputasional berbasis simulasi numerik dengan pendekatan deskriptif komparatif FEA menggunakan SolidWorks untuk menganalisis perilaku struktural velg motor dari 4 material. Variasi parameter material dilakukan secara terkontrol pada model geometrik identik sehingga perbandingan antar material menjadi valid. Alur dan alat penelitian. Tahapan 1, studi literatur dan penetapan parameter. Yang kedua, pemodelan 3D di SolidWorks. Yang ketiga, penempatan kondisi batas dan pembebanan. Untuk yang keempat, meshing. Dan kelima, pruning simulasi FEA untuk satu material saja. 6. Ekstraksi dan analisis. Yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi perangkat keras prosesor Intel Core i5 Gen 0, RAM 16 GB, SSD, angkat lunak SolidWorks dengan model SolidWorks Simulation. Jadi sini tunjukkan yaitu hasil analisis tegangan von Mises and Factory of Safety.
Analisis penyelesaian stres. Seperti di gambar ini, seperti teman-teman lihat, ini tegangan maksimumnya yaitu 34,60 MPa terjadi pada area rim atau pelek warna kuning orange pada kontur jauh di bawah yield strength 200,15 MPa. Area hook menunjukkan tegangan rendah warna biru karena merupakan titik tumpu. Material masih berada dalam batas elastis aman dari deformasi permanen. Rasio tegangan terhadap yield strength hanya 16,09%, menunjukkan margin keamanan yang sangat besar. Analisis factory of safety force, parameternya yaitu minimum force 6,2, standar industri otomotif force yaitu besar sama 2 sampai 3. Distribusi force hampir seluruh komponen bernilai sangat tinggi. Minimum force 6,2 menunjukkan komponen sangat aman terhadap beban yang diberikan melebihi standar industri otomotif, yaitu force besar sama 2 sampai 3 dengan marginnya sangat besar. Seluruh permukaan flek ditempelkan dalam warna merah menandakan force sangat tinggi di seluruh bagian. Tidak ada area kritis yang mendekati batas kegagalan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan utama berdasarkan hasil simulasi FEA menggunakan slide word simulation desain velektor 42 yang nyatakan layak dan aman digunakan pada kondisi pembebanan yang dianalisis seluruh kriteria evaluasi tegangan, faktor keamanan deformasi, dan regangan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan melampaui standar keamanan industri otomotif. Kriteria tegangan versus yield strength, yaitu hasilnya 34,60 MPa versus 215 MPa. Untuk statusnya aman, untuk kriteria factory of safety 6,2 minimum, sangat aman. Untuk kriteria deformasi maksimum 0,094 mm sangat kecil. Untuk kriteria regangan, misalnya itu 4,113 kali 10 min 4 untuk statusnya elastis. Rekomendasi yang pertama ada optimasi material. Nilai force sama dengan 6,2 mengindikasikan desainnya fair engineer. Terdapat peluang pengurangan massa material hingga 30 sampai 40% untuk mengurangi berat pelek tanpa mengorbankan keamanan. Untuk kedua area kritis, pertemuan spoke dengan rim memerlukan perhatian khusus pada proses finishing dan quality control untuk mencegah konsentrasi tegangan lokal. Untuk ketiga analisis lanjutan, disarankan melakukan fatigue analysis, yaitu atau analisis kelelahan karena pelek menerima beban siklik selama mengoperasikan kendaraan serta simulasi beban dampak dan getaran untuk validasi menyeluruh. Yang keempat, pemilihan material. Materialnya dengan yield strength 215 MPa sudah sangat memadai. Tidak diperlukan material yang lebih kuat untuk aplikasi velg motor pada kondisi pembebanan ini. Penelitian ini berhasil mengisi celah literatur dengan menyediakan lisensi FEA khusus untuk velg sepeda motor, melengkapi temuan di Smith et al. 2022 yang berfokus pada velg mobil dengan parameter yang benar-benar disesuaikan karakteristik kendaraan roda 2. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.